بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ya Allah, di malam yang penuh rahmat dan barakah ini, kami semua dapat hadir di satu majlis yang penuh dengan mengingat kepada-Mu. Kami seluruhnya yang hadir adalah hamba-hamba-Mu yang memohon ampunan ya Allah dari semua kesalahan dan dosa. Kami semua yang hadir ya Allah menghadiri ya Rabb majlis yang dididik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami berada di majlis bersama para awliya, bersama para salihin. Ya Rabb, berkat Syekh Muhammad Syarif Wali Abdal ya Rabb, kabulkan semua hajat kami yang hadir. Karena Muhammad Syarwani Abdal kabulkan semua hajat kami yang hadir. Karena Muhammad Syarwani Abdal ya Arhamar Rahim, ampuni semua dosa kami, selamatkan kehidupan kami, selamatkan ya Allah rumah tangga kami, selamatkan ya Allah sisa-sisa umur kami. Berikan kami semua hamba-hamba-Mu yang selalu mendapat lindungan-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu mendapat rahmat dan ridha-Mu, hamba-hamba-Mu yang selalu mendapat bimbingan-Mu. Allahumma ya Allah, biberkati wali sahada ya Arhamar Rahimin. Kami semuanya mempunyai hajat, kami semuanya mempunyai hajat. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat kami, kabulkan seluruh hajat saudara-saudara kami muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, sampaikan salawat dan salam kami kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang karenanya kami selalu mendapat bimbingan ya Arhamar Rahimin, yang karenanya kami semua menjadi sebaik-baik umat. Ya Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Muhammad al-Muslim, "Usra lana ma'syar al-Islam inna lana min al-hidayati ruknan ghayra munhadimin. Lamma da'allahu da'ina min ra'atihi ya'qub al-muslim kunna akram al-ummati." Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa tahun yang lalu saya telah menatap wajah seseorang yang kalau saya tetap wajahnya saya ingat kepada Allah. Beberapa puluh tahun yang lalu saya melihat seseorang yang dari wajahnya saya melihat bahwa orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Setiap wajah menatap wajah beliau, jutaan ilmu yang keluar dari wajah yang penuh dengan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul. Setiap langkah-langkahnya selalu menarik manusia untuk mengikutinya. Setiap tutur katanya selalu membuat manusia ingin berubah menjadi
menjadi manusia yang baik. Setiap hari ia keluar keliling dan mencari saudara-saudara muslim dan menasihati satu dengan yang lain tanpa pamrih. Ia seorang yang tua, ia seorang yang kurus, ia seorang yang penuh dengan cahaya. Dikarenakan beliau adalah orang yang selalu bertakarruf kepada Allah. Beliau adalah orang yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Beliau adalah orang yang dicintai Rasul dan mencintai Rasul. Orang tersebut adalah yang ada di depan kita. Orang tersebut adalah Guru Syekh Sana Muhammad Darwani Abdan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya yakin masyarakat yang ada di kota Batu ini merasa tenang dan tenteram karena wujudnya beliau. Saya yakin beberapa puluh tahun yang lalu manusia kalau melihat figur beliau mereka merasa aman dan tenang. Dikarenakan figur ini adalah figur yang membuat tenteram orang sekitarnya. Karena figur yang tidak dicari sesuatu mencari kecuali mencari ridha Allah, tidak mencari sesuatu kecuali mencari ridha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi di saat-saat yang seperti ini figur itu hampir punah. Di saat-saat yang seperti ini justru figur seperti itu yang kita nantikan. Justru figur yang seperti itu yang kita harapkan hampir punah. Masyarakat satu dengan yang lain mereka sibuk dengan kesibukan duniawi. Ulama yang satu dengan ulama yang lain sibuk dengan kesibukan duniawi. Pedagang satu dengan pedagang yang lain sibuk dengan urusan dagang mereka. Anak dengan orang tua sudah tidak berbakti. Tetangga satu dengan tetangga lain sudah tidak saling sapa. Dikarenakan mereka tidak mempunyai figur seperti Syekh Muhammad Darwani Abdan. Mari biarlah kita pagi malam ini bukan sekedar ziarah. Kita berada di masjid ini, majlis yang begitu agung. Kita berada di sini dalam salat. Kita berada di dalam perkuburan. Dan masing-masing kita pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam, apakah engkau telah mempersiapkan perjalanan Anda setelah nanti? Anda akan masuk ke dalam kubur dan akan dihisab oleh Allah. Wahai anak Adam, apakah Anda masih disibukkan dengan kesibukan nafsu, dengan kesibukan duniawi? Apakah Anda lupa bahwa telah ada hisab? Apakah Anda lupa bahwa nanti di kubur adalah awal daripada kehidupan? Apakah Anda lupa bahwa kubur itu termasuk Allah min riyadil jannah atau na'udzubillah min mudghatin nar? Sadarkah kita? Di sini saya mengajak diri saya pribadi dan saya yang Syekh Muhammad Darwani Abdan ada di samping saya. Beliau pasti senang kalau melihat umat berkumpul seperti ini, tetapi beliau akan menangis kalau melihat umat daripada umat Nabi Muhammad, murid daripada murid beliau atau orang-orang yang pernah melihat wajah beliau di saat ini lupa kepada Allah, di saat ini lupa kepada Rasul, di saat ini lupa kepada para awliya karena kesibukan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan ubbud dunia wa karahiyatul maut adalah pemimpin daripada kerusakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di salah satu zaman Syekhana Al-Imam Abu Bakar dan dikatakan Imam Hasan Al-Jawi. Di zaman itu, di zaman Syekhana Hasan Al-Jawi, di zaman itu beliau melihat ada seorang majlis yang dituntun yang telah tidak mereka dibongkong dengan serangga. Dan di bawahnya dia melihat ada seorang anak yang masih berumur 10 tahun yang meraung-raung dan menangis. Beliau memperhatikan anak tersebut. Waktu beliau memperhatikan anak tersebut, diikuti dari belakang anak tersebut berikut majlis dan orang-orang yang mengantar di majlis sampai ke pemakaman. Sampai di pemakaman tersebut, orang-orang seperti memakam seorang tua.
Di situ anak-anak yang kecil tadi berteriak-teriak, wahai ayahku, mengapa saat yang tidak keinginan sekarang terjadi? Wahai ayahku, hari yang tidak pernah kau nanti-nantikan sekarang terjadi. Wahai ayahku, engkau berada di dalam kubur ini dan aku akan hidup sendiri. Lalu si anak pulang dan dengar Hasan al-Basri pulang-pulang. Keesokan harinya dengan Hasan al-Basri melihat seorang anak tadinya berumur 10 tahun, dia lari-lari menuju ke kuburan. Dan dengan Hasan al-Basri menuju keluar dari kamar. Sewaktu melihat anak itu merangkul kubur ayahnya, anak itu mengucap, wahai ayahku, tadi malam sewaktu engkau berpikiran engkau memanggil namaku dengan mesra. Beberapa hari yang lalu, sewaktu engkau berpikiran engkau memanggil namaku dengan mesra dan untuk menyebut aku. Sekarang, bagaimana engkau, wahai ayah, siapa yang menyebut engkau di dalam kubur? Ayah, setiap malam kalau engkau menginginkan air minum, engkau selalu memanggil namaku dengan mesra untuk mengambilkan air minum. Sekarang di dalam kubur ini, siapa yang akan mengambilkan air minum untukmu? Wahai ayah, setiap malam aku selalu memperhatikanmu. Setiap malam aku selalu mengambilkan makan untukmu. Di dalam kubur ini, siapa yang akan mengambilkan makan untukmu? Suatu dengan Hasan al-Basri memandangnya dan memanggil, wahai anakku, kemarin sesungguhnya kamu itu tidak sama sekali berpesan di hati orang yang mendengarkannya. Sesungguhnya sepantasnya engkau menanyakan kepada ayahmu, wahai ayahmu, menurut para ulama, wajah-wajah orang yang di dalam kubur bisa dipalingkan oleh malaikat. Yang tadinya ada pada kiblat, mereka bisa berbalik. Dikarenakan mereka tidak sholat, apakah wajahmu saat ini masih tetap menghadap kiblat atau sudah berbalik? Wahai ayah, kata tidak pada Rasul Muhammad anak seperti ini. Kata Rasulullah SAW bahwa kubur itu adalah kubur di kubratil miran atau rawdah min riyadil jannah. Apakah kuburmu ini termasuk dari taman-taman surga? Masya Allah, itu semua akan terjadi kepada diri kita hadirin. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Jangan kita merasa bahwa hidup di dunia ini masih panjang. Kalau kita lihat kehidupan di dunia ini, na'udzubillah min dzalik, satu dengan lain sudah saling bermusuhan, kakak dengan adik bermusuhan, anak dengan orang tua saling mencaci. Pekerjaan membuat orang lupa kepada aturan-aturan syariat agama. Kehidupan membuat orang dolis dan rakus. Dikarenakan mereka cinta kepada dunia dan lupa kepada kubur. Saya ajak di tempat ini hari, wahai anak-anakku yang dicintai oleh Allah, berbaktilah anda kepada kedua orang tua. Zaman yang mustahil ini, saya kalau mendengar berita-berita dari radio maupun dari televisi maupun dari koran, banyak anak-anak di zaman seperti ini mereka sudah berani kurang ajar kepada orang tua. Bahkan ada anak yang berani mencaci orang tua. Bahkan ada anak yang berani memukul orang tua. Ini terjadi hadirin, bukan cuma cerita belaka. Mengapa mereka bisa berbuat seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai ilmu agama. Mereka tidak menuntut ilmu. Mereka tidak mau kumpul kepada para ulama. Mereka tidak mau kumpul kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kumpulan mereka kepada orang-orang yang praktis semata dunia. Banyak orang di zaman ini, kehidupan mereka sudah tidak meniru kehidupan Rasulullah. Rumah tangga mereka tidak meniru rumah tangga Rasulullah. Perdagangan mereka tidak meniru perdagangan Rasulullah. Bermasyarakat pula tidak meniru dengan cara Rasulullah untuk bermasyarakat. Mau sampai kapan kita akan lupa kepada Allah? Sampai kapan kita akan lupa sedangkan kematian akan datang menanti kita?